Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa dan meminta biarlah di dalam masa-masa Advent ini kami terus mengingat untuk menjadikan Tuhan pusat di dalam segala kehidupan kami. Bahkan di dalam setiap hari-hari kami. Biarlah hati kami terus boleh Tuhan bawa makin dekat dengan Tuhan. Ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa Engkau mengaruniakan kepada kami pengertian dan juga ketaatan untuk kami boleh melakukannya. Tuhan, kami meminta Engkau menyapa kami, pribadi lepas pribadi di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, dalam konteks kehidupan kami secara pribadi. Engkau Allah yang mengenal kami, apa yang kami bawa di hadapan Tuhan. Isi hati kami, pergumulan hidup kami, semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami membukanya, membiarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Ya Allah, berkata-katalah, kami siap mendengarnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dan juga sampai kepada Minggu Advent yang ketiga ini ya. Saudara, tema kita di dalam Minggu Advent yang ketiga ini adalah palungan simbol providensia ilahi. Ya, kita mau membaca firman Tuhan ya, terambil dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Nah, nanti kita juga akan membaca satu bagian lagi dari Lukas ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-13, jemaat bersama dengan kantor nanti akan membaca ayat yang ke-14, kita bersaut-sautan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Lukas 2 ayat 7 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sebagian dari kita ada yang cukup familiar dengan nama Amy Carmichael. Ya. Saudara, Amy Carmichael atau nama lengkapnya adalah Amy Beatrice Carmichael, dilahirkan di Mill Isle, County Down di Irlandia Utara. Saudara, Amy bersama dengan kedua orang tuanya, David dan Catherine, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang sangat mencari Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang lain dari biasanya yang terjadi dengan diri Amy. Sebagai seorang anak perempuan yang masih kecil ya, seorang Irish begitu. Umumnya mereka memiliki warna mata yang biru. Tetapi Amy dilahirkan dengan warna mata coklat. Padahal papa mamanya dan garis keturunannya semuanya bermata biru. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa begitu. Nah, tapi papa mamanya selalu berkata kepada Amy, "Amy, kalau kamu ada satu permintaan kepada Tuhan, kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab dan kalau dia pandang itu baik, dia akan mengabulkannya." Saudara bisa bayangkan Amy, gadis kecil ini, dia punya mata yang berbeda sendiri, maka setiap hari dia menjadi bahan pertanyaan dari teman-temannya. Sebagian dari mereka juga membuli Amy karena dia lain sendiri begitu ya. Maka Amy itu tumbuh dengan perasaan yang aku ini berbeda. Aku ini tidak setara dengan teman-teman yang lain
Dan dia selalu datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan tolong berikan kepada saya 2 sepasang bola mata yang berwarna biru. Jadi besoknya pagi-pagi dia akan langsung bercermin dan melihat apakah bola matanya sudah berubah warnanya, nyata tidak. Bertahun-tahun Amy berdoa seperti itu dan matanya tidak berubah warnanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Allah selalu mendengar doa yang kita naikkan kepada Dia, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Dia akan menjawab sesuai dengan keinginan kita. Nah, begitu juga halnya dengan Yusuf dan Maria. Saudara, sebagai pasangan muda Yahudi, apa hal terbaik yang bisa dilakukan Yusuf oleh Maria? Saudara, Yusuf dan Maria sebagai seorang Jewish couple ya, atau pasangan muda Yahudi, hal terbaik yang mereka bisa lakukan adalah hidup dekat dengan keluarga mereka, dengan orang tua mereka ya, Papa Mama Yusuf, Papa Mama Maria, membesarkan anak-anak mereka seturut dengan Taurat Musa yang sudah diberikan pada waktu itu, garis yang sudah diberikan pada waktu itu. Dan juga menjaga nama baik keluarga, itu penting sekali bagi komunitas Yahudi pada waktu itu. Dan saudara, itu adalah satu hal yang tepat, satu hal niat baik ya dari setiap pasangan muda Yahudi yang menikah dan mau berkeluarga, membesarkan anak di dalam Tuhan. Itu adalah hal yang baik sekali. Tetapi yang terjadi dengan Yusuf Maria, kalau kita perhatikan ya, itu berbeda sekali bayangannya dengan pasangan muda-mudi Yahudi pada umumnya. Kenapa? Karena setelah mereka melewati pergumulan kehamilan di luar nikah, mungkin di minggu-minggu sebelumnya sudah pernah dibahas ya, bagaimana Maria itu akhirnya hamil di luar pernikahan kan. Buat kita mungkin mudah bagi kita mengerti karena Maria itu menikah karena dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita misalnya punya pacar, lalu calon istri kita lalu berkata begitu ya, dia hamil, tiba-tiba, ini dari Tuhan. Tidak mudah untuk kita menerimanya, apalagi pada waktu itu. Nah, setelah melewati kehamilan pada waktu itu, mereka juga bergumul. Kenapa? Karena Yusuf dan Maria harus menempuh suatu perjalanan yang panjang, ya, yaitu ke Bethlehem. Karena di dalam Lukas pasal 2, ayat 1-3, di sana dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dan Maria juga melakukan hal yang sama. Mereka ikut sensus begitu ya. Dari Nazaret di Galilea, mereka jalan, mereka menuju kota Daud begitu. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara, apa yang tampaknya seperti sebuah kejadian biasa ya. Sensus itu hal yang biasa. Semua orang mengalami hal itu begitu ya. Tetapi ternyata kita lihat di sini ini sebenarnya merupakan penggenapan dari nubuatan Allah. Kenapa? Karena 700 tahun sebelum kejadian itu, yaitu di dalam Mika pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan, "Hai engkau Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ada span waktu 700 tahun sebelum kejadian sensus itu betul-betul terjadi. Dan itu terjadi di Bethlehem. Mereka pulang ke kampung halamannya. Saudara, memang mungkin di mata Yusuf, Maria, dan juga di mata pada orang banyak pada umumnya ya, tidak bisa kelihatan bagaimana tangan Allah yang sebetulnya pada saat itu sedang bergerak. Itu providensia Tuhan. Tetapi tangan Allah yang bergerak itu ternyata dia bergerak di balik tangan kaisar. Tangan kaisar yang pada waktu itu memutuskan atau menetapkan harus ada sensus. Tetapi sebetulnya ada tangan Allah yang sedang bergerak. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu terlibat di dalam setiap kehidupan manusia untuk menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sensus ini menimbulkan masalah bagi Yusuf dan bagi Maria. Kenapa? Tadi di ayat yang kita baca Lukas pasal 2 ayat 7, di sana dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya. Dan lagi-lagi ini tentu bukan impian Yusuf.
Ya, kalau kita sebagai calon suami, apalagi calon papa, kita bawa istri kita, calon mama begitu ya, dan tiba-tiba tidak ada tempat untuk melahirkan, itu susah hati ya. Kita pengennya tentu sang istri, sang calon mama itu mendapatkan tempat yang layak, tempat yang nyaman. Tidak perlu mungkin yang mewah, tetapi yang cukup pada waktu itu untuk bersalin ya. Nah, tetapi narator di sini mengatakan ya, ayat 6, ayat 7, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat ini artinya apa? Tidak ada tempat ini bisa menggambarkan paling tidak dua hal. Yang pertama, wajar tidak ada tempat. Kenapa? Karena waktu itu sedang sensus. Saudara, waktu itu sedang sensus, jadi semua orang-orang Yahudi itu tersebar di berbagai kota pada waktu itu ya. Bukan hanya ada di daerah-daerah Yerusalem dan sekitarnya, tetapi juga di kota-kota yang jauh. Jadi mereka semua pulang kampung, begitu. Mereka masing-masing pulang kampung. Jadi waktu itu Bethlehem yang sangat kecil itu, ya desa, itu tiba-tiba suddenly penuh sekali. Karena orang yang berasal dari Bethlehem pulang ke Bethlehem. Jadi boleh dikatakan tidak ada kamar kosong. Tetapi ini juga sebetulnya adalah suatu ironi ya. Sesuatu yang sangat ironis gitu. Nah, kalau kita membaca Injil itu sebagai sebuah karya sastra, maka kita melihat bahwa ini sebetulnya ada satu elemen sastra yang disebut sebagai situational irony gitu. Maksudnya adalah begini. Kan boleh saja kalau misalnya Tuhan kan bisa mengatur waktunya untuk Maria bersalin, misalnya setelah sensus itu agak lewat begitu ya. Jadi orang-orang itu sudah mulai jumlahnya tidak terlalu banyak lagi, sehingga tempat itu mulai tersedia dan waktunya cukup gitu ya. Ada kamar yang kosong, ada tempat yang baik, kan bisa gitu. Tuhan kan bisa melakukan itu. Kenapa harus dipas seperti itu begitu? Kenapa harus waktunya dipaskan seperti itu? Nah, saudara, di dalam penulisan karya sastra ini yang disebut namanya situational irony. Saudara, situational irony itu adalah sengaja dibuat untuk menunjukkan kontras, untuk membalikkan ekspektasi dari pembaca. Kita yang berpikir dan tahu bahwa raja ini akan lahir, ternyata di luar dugaan dan ekspektasi kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan itu sengaja timingnya tepat sekali ketika semuanya penuh, begitu ya. Rumah itu penuh. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini umum ya. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tapi kalau kita memperhatikan sebetulnya tadi frasa rumah penginapan di dalam kalimat itu sebetulnya problematis. Itu sesuatu yang ada sesuatu yang mungkin kurang tepat di situ begitu ya terjemahannya. Kenapa? Karena terjemahan bahasa Indonesia itu memiliki nuansa modern. Kalau kita membaca rumah penginapan, bayangan kita hotel, begitu. Bayangan kita misalnya motel atau losmen dan lain sebagainya. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini ternyata mengikuti terjemahan dari King James, begitu, yang diterjemahkan inn atau rumah penginapan. Nah, ini sebetulnya kurang tepat, gitu. Ya, karena apa? Karena bahasa Yunani yang digunakan di dalam bagian ini, rumah penginapan itu adalah katalumati. Apa itu artinya katalumati? Kata ini lebih tepat diterjemahkan sebagai guest room atau ruangan tamu. Ya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Alkitab terjemahan NIV atau versi NIV di sini ya. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini kata lumati, nah kita coba gali dulu ya sedikit ya arti katanya itu, karena nanti ini akan berpengaruh ke pemahaman kita tentang palungan itu. Saudara, kata lumati itu apa sih? Kata lumati itu sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah rumah tradisional Yahudi ya. Jadi dia bukan hotel begitu. Jadi kalau disebut kandang
Dia juga bukan sesuatu yang berada jauh sekali begitu dari rumah begitu ya. Dia bukan bagian dari rumah penginapan. Nah, kata yang digunakan untuk merujuk kepada penginapan atau motel itu biasanya bukan kata lumati ya, tetapi yang dipakai adalah pandokeian. Pandokeian kalau kita masih ingat misalnya kisah orang Samaria yang baik hati ya. Di dalam kisah orang Samaria yang baik hati itu digambarkan bagaimana si orang Samaria itu menolong orang yang jadi korban ya, korban perampokan begitu, lalu diobati, dibawa ke rumah penginapan. Nah, itu kata yang digunakan adalah pandokeian. Itulah betul-betul rumah penginapan. Tetapi kata lumati di sini tidak merujuk ke situ. Dia juga tidak merujuk kepada gua begitu ya, sesuatu yang terpisah dari rumah dan lain sebagainya. Tidak. Nah, ini mungkin mengajak kita untuk mengevaluasi kembali pemahaman kita ya tentang rumah penginapan di mana Tuhan Yesus waktu itu lahir. Nah, ini akan menjadi jelas kalau kita melihat struktur rumah Yahudi ya. Kita coba lihat sebentar saja seperti apa sih sebenarnya struktur rumah Yahudi pada abad pertama pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, struktur rumah Yahudi itu seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah umumnya orang Yahudi yang sederhana tinggal. Rumahnya itu 2 tingkat. Ya, kalau kita bilang, rumahnya bertingkat, kaya gitu ya, hebat. Orang Yahudi enggak, itu wajar buat mereka. Kenapa? Karena bagian atas atau loteng itu ya, itu biasanya ada tempat tidur, tempat makan, tempat bercengkrama satu sama lain. Nah, di bagian bawah itu biasanya lantainya langsung tanah begitu. Jadi lumpur. Nah, itu di bawah itu ada binatang ya, jadi kandang dan juga tempat menaruh misalnya pupuk, jerami dan lain sebagainya. Nah, biasanya di bagian bawah itu juga ditaruh yang namanya guest room atau kalau ada tamu yang datang. Nah, ini bagian 3 dimensinya kalau kita lihat ya. Jadi di bawah itu ditaruh tempat buat cuci misalnya barang-barang perkakas kita ya, kalau mau dicuci dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada di bagian bawah. Lalu mereka akan naik tangga, mereka tidur di atas. Nah, ini ada gambar satu lagi, ini adalah tampak asli ya dari Harvard University Semitic Museum di sana. Mereka menunjukkan bagaimana orang Yahudi itu pada abad pertama kira-kira hidupnya seperti apa. Nah, seperti ini begitu. Jadi kita bisa melihat di situ ada kandangnya memang, tetapi kandang itu juga sebenarnya adalah bagian dari rumah mereka begitu. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat beberapa hal ya, kita bisa cermati. Yang pertama, benar memang palungan itu adalah tempat makan binatang, itu betul. Dan terletak di kandang, betul. Dan sangat mungkin itu tidak terlalu bersih. Tetapi palungan itu tidak terletak di motel, tapi di rumah, gitu ya. Sangat mungkin, nah ini dia. Sangat mungkin palungan itu berada di rumah sanak famili Yusuf pada waktu itu. Kenapa? Karena kan Yusuf pulang kampung, gitu ya. Dia pulang kepada siapa? Ke rumah keluarganya. Karena firman Tuhan tadi katakan karena Yusuf berasal dari kota Daud. Jadi keluarga besar Yusuf pasti ada di situ, begitu. Sangat mungkin itu berada di rumah sanak famili Yusuf, dengan kata lain, apa? Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang waktu itu masih sangat kecil. Saudara, mereka itu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang yang sangat menjaga dan mengasihi mereka. Memang sih pada waktu itu akhirnya tidak ada kamar yang kosong, begitu ya. Kamar di lantai 2 maksudnya di lotengnya itu. Karena penuh. Ya udah deh kalau begitu ditaruh di guest room. Nah, itu kata lumati itu, yaitu di mana? Di kandang, gitu ya. Dan palungan ini menggambarkan providensia Allah yang menyediakan apa yang mereka butuhkan pada waktu itu. Jadi disediakan tempat bersalin, disediakan rumah yang hangat, lalu ada support system. Kenapa? Karena ada keluarga yang mendampingi pada waktu itu. Lalu ada kasih sayang dan dukungan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa providensia Tuhan atau pemeliharaan Tuhan itu selalu menyertai keluarga yang taat. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf dan Maria, apalagi bayi Yesus ya. Tuhan selalu menyertai mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan pandang baik, maka Tuhan akan sediakan. Bapak Ibu Saudara, providensia Tuhan juga dinyatakan melalui perintah Tuhan agar seluruh keluarga ini, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, pergi ke Mesir. Waktu itu sudah agak besar ya, sekitar usianya 2 tahun pada itu. Kenapa? Karena malaikat Tuhan waktu itu memberi pesan kepada Yusuf,
Herodes akan membunuh anak itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus ke Mesir? Mengapa tidak ke kota lain? Saudara, paling tidak di sini ada 3 alasan. Yang pertama, alasan geografis biologis ya. Karena jarak dari Bethlehem itu ke Mesir itu relatif cukup dekat gitu. Ya, jadi kalau dia pergi ke kota yang lain mungkin lebih jauh. Ya, kalau di dalam teritori Israel pada waktu itu nanti bisa ketahuan sama Herodes pada waktu itu. Jadi ke Mesir. Alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, alasan psikologis. Kenapa? Karena ternyata pada abad pertama itu banyak sekali komunitas-komunitas Yahudi yang hidup di pesisir Mesir karena di situ ada sungai ya. Di Mesir itu ada sungai yang sangat terkenal. Nah, biasanya kalau ada sungai, maka di situ ada kebudayaan, ada peradaban manusia, ada kehidupan di situ. Ada orang bercocok tanam, ada orang membesarkan anak, ada orang mendirikan rumah. Nah, seorang profesor yang bernama Thomas Oden, dia melakukan penelitian tentang hal ini dan ternyata betul banyak sekali komunitas Yahudi pada waktu itu. Nah, ternyata ini adalah bentuk cara Tuhan memelihara mereka. Yang ketiga adalah alasan teologis mesianis. Kenapa? Karena di dalam Alkitab di Hosea pasal 11 ayat 1 di sana dikatakan dari Mesir kupanggil anakku. Jadi untuk menggenapi janji Tuhan ya, untuk menggenapi nubuatan dari Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin Yusuf dan Maria, bagaimana Tuhan menyediakan palungan, bagaimana Tuhan membawa mereka ke Mesir dan balik lagi. Saudara, kita bisa melihat beberapa hal ya. Yang pertama, Allah selalu terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah acuh tak acuh, bodoh gitu ya. Masalahmu terlalu kecil bagi saya. Nggak pernah. Itu kan masalahmu sendiri, masa kamu tidak bisa urus? Nggak pernah Allah berkata begitu. Atau Allah berkata, aku punya pikiran-pikiran, aku punya rencana-rencana yang lebih besar, aku punya sesuatu yang lebih besar, punya kamu lebih kecil. Tidak. Tetapi dikatakan Tuhan itu selalu terlibat di dalam pemeliharaannya. Bahkan terlibat hanya untuk menyediakan palungan. Supaya anak tunggalnya lahir. Saudara, providensia Allah seringkali terwujud di dalam hal-hal yang kita tidak duga. Ini yang kedua ya. Palungan, Mesir, hal yang tidak terduga. Lalu sensus, timingnya bisa tepat dan lain sebagainya. Tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita juga banyak hal yang tidak terduga. Kita berpikir, mana mungkin ini adalah dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang buat saya ini adalah sesuatu yang saya bisa kategorikan berkat. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerja dalam cara-cara yang tidak terduga seperti ini. Yang kelihatannya rendah, yang kelihatannya kecil, dan yang kelihatannya tidak bernilai. Saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini dari Tuhan? Oh, ini memang Tuhan yang menyediakan buat saya seperti Yusuf dan Maria. Bagaimana mereka bisa tahu dan bagaimana kita bisa mengenali hal itu? Maka yang ketiga, inilah caranya. Dibutuhkan hati yang taat. Hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang selalu mau mendengar, Tuhan, apakah yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apakah betul ini dari Tuhan? Untuk menerima dan mengikuti bahwa ini adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk mengikuti seperti ini. Kadang-kadang tentu kita berontak ya kalau misalnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, saya membayangkan seperti Yusuf dan Maria. Ya. Kalau saya jadi Yusuf, saya membayangkan saya punya banyak impian. Punya seorang istri yang baik-baik saja menurut aturan Yahudi. Tetapi istrinya dia adalah istri yang tidak termasuk dalam kategori baik-baik saja begitu. Karena itulah sebabnya dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi apa yang membuat dia tetap jalan, tetap maju? Karena dia taat dan dia dekat dengan Tuhan. Dia peka dengan suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara di dalam mimpi seperti malaikat itu muncul dan meminta Yusuf tetap menikahi Maria dan juga membawa sisi keluarga ini ke Mesir, dia tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dia. Tapi ibu saudara, orang yang hatinya taat,
dan dekat dengan Tuhan, dia akan bisa melihat tangan Allah yang sedang menyediakan segala sesuatu buat dia dalam hidupnya. Yang keempat, kita belajar berkat dan penyertaan dari Tuhan itu senantiasa menaungi keluarga yang taat. Keluarga yang taat selalu berada di depan mata Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mengenal mereka. Tuhan selalu menaungi mereka seperti keluarga Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah yang tadi pertama saya ceritakan ya, yaitu kisah Amy Carmichael. Saudara, Amy setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia bertobat, dia ingin sekali menjadi seorang misionaris. Karena papa mamanya memang sangat terlibat dalam pelayanan dan sangat takut akan Tuhan. Maka pada usia 25 tahun, Amy itu menyerahkan diri menjadi seorang misionaris. Dia pergi ke Jepang. Dia melayani Tuhan di sana. Dia menjangkau orang-orang di Jepang di sana dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Begitu ya, bercerita kepada mereka. Ada cukup banyak orang yang bertobat, yang tertarik dengan cerita Amy dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kehidupan Amy, akhirnya Amy tidak bisa bertahan di sana. Kenapa? Karena iklimnya dia tidak cocok begitu ya dengan kulit dan tubuhnya dia, begitu. Dan kesehatannya menurun drastis dan dia hanya bisa bertahan 15 bulan di sana. Saudara, Amy kemudian melanjutkan menjadi misionaris dari Jepang. Dia balik lagi ke Irlandia dulu, setahun di sana. Lalu kemudian setelah itu dia kembali menjadi misionaris dan dia menjadi misionaris di India. Saudara, dia melayani para Temple Girls. Saudara, siapa sih Temple Girls ini? Temple Girls ini adalah para gadis kecil, ya. Anak-anak gadis kecil yang diserahkan oleh kedua orang tua mereka. Jadi kalau di India itu ada papa mama, ada keluarga yang punya anak gadis gitu ya. Dari sejak usia 5 tahun, biasanya mereka dari keluarga yang miskin gitu ya. Lalu anak gadisnya ini diserahkan ke kuil, biasanya kuil-kuil Hindu begitu, untuk diterima oleh para priestnya, para imamnya, untuk menjadi apa? Mohon maaf Bapak Ibu, untuk menjadi prostitut di sana. Dilatih, dibesarkan untuk menjadi pelacur. Nah, ini yang disebut namanya pelacur-pelacur bakti atau pelacur-pelacur penyembahan yang dilakukan di sana. Dan pada waktu itu masih dilindungi begitu ya, masih bebas begitu berkeliaran. Nah, sebagai gantinya orang tua ini, papa dan mama itu mendapatkan emas sebagai gantinya dari kuil itu. Jadi banyak orang tua yang memberikan anaknya begitu. Saudara, waktu Amy mendengar kisah ini, hatinya itu sangat tertusuk. Dan dia sedih sekali. Dia melihat para gadis-gadis kecil itu, sekalipun dikatakan seolah-olah mereka itu sedang melayani Tuhan dalam tanda kutip begitu ya. Tetapi itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat keliru. Kenapa? Karena terjadi banyak sekali penyimpangan di dalam kuil itu, di mana anak-anak ini setelah mereka mulai tumbuh, mereka mengalami moles begitu ya, pelecehan seksual, bahkan rape dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di sekitar praktek-praktek penyembahan di kuil pada waktu itu. Jadi Amy itu berusaha untuk menolong mereka. Jadi dia berusaha untuk menarik mereka, menyelamatkan mereka, mendidik mereka, memberi mereka makan, gitu ya. Lalu menyekolahkan mereka dan memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup mereka. Tapi Ibu Saudara, Amy ketika melakukan semua hal ini itu tidak begitu saja atau tidak gampang. Tetapi dia banyak sekali mengalami derita. Banyak sekali mengalami ancaman dari orang-orang sekitar. Kenapa? Karena para imam di kuil pada waktu itu biasanya orang-orang yang powerful. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan India itu ada kasta ya, ada 4 kasta, dan kasta yang paling tinggi itu adalah Brahman, begitu. Sehingga itu powerful sekali. Nah, tetapi Tuhan memberkati pelayanannya. Dan tanpa Amy sadari, justru yang memudahkan orang-orang India ini akhirnya bisa dengan mudah dilayani oleh Amy. Dia kan adalah seorang kulit putih dari Irish ya, dia seorang Irlandia Utara. Itu adalah karena Amy itu bermata coklat, bukan bermata biru. Saudara, ibu-ibu dan anak-anak India itu dengan mudah bisa merasa dekat dengan Amy. Ya.
dipanggil, "Hei sini kamu," lalu dipeluk. Mereka dengan mudah mau memberi dirinya dipeluk. Kenapa? Mereka berkata, karena mereka tidak merasa Amy itu orang asing. Karena mereka merasa Amy itu sama seperti mereka, matanya coklat dan kulitnya juga makin lama mulai gelap gitu ya karena kena sinar matahari. Saudara, apa yang awalnya Amy anggap itu sebagai musibah ketika dia waktu masih kecil ya. Dia memiliki mata yang berwarna coklat. Dia merasa Tuhan salah dalam hidup dia, menciptakan dia seperti ini. Tuhan keliru. Ternyata itu menjadi cara Tuhan menunjukkan providensianya sendiri. Untuk membuat Amy itu menjadi saluran berkat yang paling efektif di India. Dia tidak pernah mengerti sampai dia melayani Tuhan di sana. Sampai dia betul-betul menyerahkan diri. Dan Amy melayani selama 55 tahun di India sampai dia meninggal dan dikuburkan di sana. Saudara, pelayanan Amy itu luar biasa sekali memberi dampak bagi India pada waktu itu. Sehingga pemerintah pada waktu itu akhirnya melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kuil itu ini satu kekeliruan besar. Dan mereka akhirnya menetapkan hukum untuk melindungi anak-anak yang masih kecil ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda peka dan taat akan pemeliharaan Tuhan? Akan providensia Tuhan? Mungkin saat ini ada hal-hal yang kita merasa, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Ketika hal-hal itu tidak sesuai dengan kehidupan kita, apakah kita akan tetap dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, inilah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita melangkah di dalam ketaatan dan hati kita dekat dengan Tuhan, seperti Yusuf, seperti Maria, ya, seperti Amy, maka providensia Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Walau sekilas mungkin itu bukan yang paling ideal, tetapi Tuhan memastikan itu yang paling baik. Itu yang paling baik untuk kita. When we continue to walk in obedience with a heart that is close to God, God's providence is always available for us. Saya juga berbicara untuk anak-anak gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang hadir di sini atau yang beribadah di rumah ya. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang berbeda dengan kehidupan kita. Kita merasa Tuhan kenapa begini, Tuhan mengapa begitu. Tetapi even when it seems not ideal, God assures to give the best for us according to our needs. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus melihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dia campur tangan, bahwa dia terlibat dalam hidup kita.